kakak di sini mau memperkenalkan para pemusik yang melayani ibadah adik-adik sekolah minggu AKBP Raja Wali. Nah, ada Abang Sabang, ada Abang Matthew, dan yang terakhir ada Abang Joshua. Nah, adik-adik, kakak itu mau tanya, adik-adik tahu lagu ini nggak? Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, kakak itu mau tanya, adik-adik di sini siapa yang bangun tidur langsung mandi? Siapa yang bangun tidur langsung gosok gigi? Dan siapa yang bangun tidur langsung bantuin beresin tempat tidur? Hari ini kakak Ito mau bilang lagu itu salah. Kok salah, Kak? Karena harusnya saat adik-adik bangun tidur, sebelum adik-adik mandi, sebelum adik-adik gosok gigi, sebelum adik-adik membersihkan tempat tidur, terlebih dahulu harusnya adik-adik berdoa. Betul. Nah, sama seperti hari ini, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa. Berdoa dipimpin oleh Kakak Ruth. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita satukan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kakak yang pimpin doanya ya adik-adik. Allah Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dari kami bangun tidur hingga pada saat hari ini Tuhan, kami ingin beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, siapkan hati kami dan juga pikiran kami agar kami dapat melayani Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Amin. Adik-adik sudah siapkan untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Kakak Ito mau tanya kabar adik-adik. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, apa kabarnya? Good, very good, excellent, oh yeah. Nah, Kakak Ito mau tanya nih sama Kakak Ruth. Kakak Ruth, firman Tuhan hari ini tentang apa sih, Kak? Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian tentang pelangi sebagai janji Tuhan kepada umat manusia. Maksudnya apa sih, Kak? Nah, zaman dulu itu banyak manusia berdosa yang sangat tidak disukai Tuhan, sehingga Tuhan langsung memusnahkan manusia dengan air bah. Kemudian karena Tuhan sangat sayang sama manusia, Tuhan membuat pelangi sebagai janji Tuhan agar tidak lagi memusnahkan semua manusia. Itu Kaito. Wah, pantesan ya Kak, pelangi itu indah. Ternyata itu tanda perjanjian Tuhan dengan kita manusia adik-adik. Nah, Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Makanya Tuhan Yesus berjanji untuk tidak menurunkan air bah lagi. Nah, sekarang Kakak itu mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita mau katakan, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi
Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelahan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekalian dipersilahkan duduk, adik-adik yang di rumah. Pada hari Minggu ini, titah yang ditetapkan untuk kita adalah titah ke-9. Titah ke-9, demikian bunyinya. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Amang Pendeta ulang. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Nah, kita bersama-sama ya, adik-adik yang di rumah dari horong 1 sampai horong 4, kita bersama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kita ulangi, 1, 2, 3. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, tahu nggak sih bahwa ada loh manusia yang selamat dari air bah? Kakak itu tahu nggak ada berapa? Ada 8 orang, Kakak Ruth. Nah, itu siapa aja sih, Kak? Ada Nabi Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang mantunya. Nah, Kak, lumayan banyak juga ya, Kak ya. Tapi adik-adik, ada juga loh binatang yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, setiap binatang itu diselamatkan setiap pasangnya. Nah, maka daripada itu, karena kasih Tuhan yang sungguh besar, kita nyanyikan lagu Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istri
cintai yang ada di rumah, adik-adik, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Jadi adik-adik yang di rumah yang Amang Pendeta cintai, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiamu tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bersama-sama mengucapkan amin. Adik-adik di rumah, Amang Pendeta persilahkan duduk kembali. Ayat bulanan untuk kita yaitu bulan Juni, ya. Bulan Juni tertulis dalam Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2. Amang Pendeta akan baca. Kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kita sama-sama dari Horong 1 sampai Horong 4. 1, 2, 3. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, Horong 3 dulu. Horong 3. 1, 2, 3. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Horong 4. 1, 2, 3. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, kita sama-sama ya dari Horong 1 sampai Horong 4. 1, 2, 3. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik masih semangat kan memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kakak Ito mau tanya di sini, adik-adik siapa yang mau menjadi anak yang dikasihi Tuhan? Wah, tangannya belum kelihatan nih adik-adik. Kakak Ruth, ada yang angkat tangannya cuma segini Kakak Ruth. Kok masih segini doang? Ada yang segini Kakak Ruth, Setengah doang, jangan dong. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau misalnya cara adik-adik mengangkat tangan itu menggambarkan kesungguhan adik-adik. Jadi kalau misalnya angkat tangannya cuma segini, malu-malu, berarti mau dikasih Tuhan Yesusnya sedikit aja.
Kalau setengah berarti mau dikasih Tuhan Yesusnya setengah aja. Tapi kalau misalnya adik-adik mau dikasih Tuhan Yesus 100%, angkat tangannya harus seperti ini. Kakak Ito tanya sekali lagi ya. Siapa di sini adik-adik yang mau menjadi anak yang dikasih Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Oke, Kakak Ito tahu kenapa adik-adik mau menjadi anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena kasih Yesus itu manis dan indah. Adik-adik yang di rumah, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri dengan sikap yang tegap. Kita mau mengaku iman kita, iman percaya kita. Sudah duduk bangkit berdiri semuanya? Ya, kita mengucapkan iman percaya kita. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan aman, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang di rumah,
yang Amang Pendeta cintai, kasihi, dipersilahkan duduk. Shalom adik-adik, kami dari seksi sekolah minggu akan membacakan warta jemaat pada minggu hari ini. Yang pertama adalah minggu depan kembali ibadah online yang akan dipimpin oleh Kakak Ros dan Kakak Melisa. Dan yang kedua, titah minggu depan yaitu titah ke-10. Dan ayat bulanannya masih sama di Kejadian 12 ayat 2. Dihafalkan ya adik-adik. Bagi anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Bagi adik-adik yang berulang tahun minggu ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua yang berulang tahun pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian diharapkan adik-adik selalu menjaga kebersihan, makan, minum yang bergizi, cuci tangan, dan di rumah saja. Kalaupun keluar, ingat pakai masker ya. Shalom. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kakak Ito tunggu sampai semua adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, tubuh yang lengkap, dan kesempatan untuk bertemu secara online dengan teman-teman kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa di tengah kondisi seperti sekarang ini. Tuhan, tolong Tuhan, ambil virus ini Tuhan dari bumi, sehingga kami anak-anak-Mu bisa belajar kembali di sekolah Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu bisa beribadah kembali di gereja Bapa, sehingga kami anak-anak-Mu bisa berkumpul dengan teman-teman dan dengan saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Bapa untuk orang tua kami. Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan dan usaha mereka Bapa. Tuhan yang buat agar segala yang dilakukan orang tua kami dapat berhasil. Tuhan yang cukupkan setiap rezeki orang tua kami Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, mulai dari Amang Pendeta, Amang Inang Dewan, Amang Inang Singtua, dan juga setiap pelayan Tuhan. Tuhan berkati Bapa, kiranya pelayan-pelayan Tuhan dapat melayani Tuhan di tengah situasi seperti ini. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan yang memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dan juga jajarannya. Bapak berikan beliau hikmat dan kebijaksanaan untuk menghasilkan kebijakan dan keputusan yang tepat Bapak.
Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk tim medis Bapa, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang menyehatkan, kiranya mereka dapat semangat Bapa untuk melawan virus corona. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan yang memberkati teman-teman kami dalam sekolahnya Bapa, agar mereka menjadi anak-anak yang pintar, yang membanggakan Tuhan Yesus, membanggakan orang tua, membanggakan guru, dan menjadi generasi yang baik untuk bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan, biar rencana Tuhan yang terjadi bukan rencana kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami katakan amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya ya, dan juga hati dan pikiran adik-adik agar kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak sih bahwa tema hari ini merupakan pelangi yang juga merupakan itu janji Tuhan kepada kita semua. Nah, untuk itu kita siapkan hati kita dan juga Alkitabnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Pelangi Kasih-Nya. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan untuk ibadah minggu hari ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Shalom.
Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing. Apakah hari ini kita dalam keadaan sehat? Nah, lupa lagi, Amang Pendeta nggak dengar jawabannya. Ya, jawabannya adalah puji Tuhan, sehat. Yes. Nah, itu. Amang Pendeta ulang ya. Apakah hari ini kita semua sehat-sehat di rumah? Puji Tuhan, sehat. Yes. Ya. Jadi adik-adik yang di rumah sehat-sehat ya, sukacita. Nah, adik-adik yang di rumah, firman Tuhan untuk kita dalam ibadah minggu hari ini, Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Demikian bunyinya, didengarkan dengan baik-baik ya. Amang Pendeta akan bacakan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, segala segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, Amang Pendeta ajak kita untuk menonton film dari yang Amang Pendeta ambil dari YouTube, yaitu kenapa manusia itu dihukum dengan air bah, ya. Kemudian air bah itu surut dan Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh dan dengan seluruh bumi, dan tanda perjanjiannya adalah pelangi. Kita nonton dulu ya. Sepasang demi sepasang. Bumi dipenuhi manusia. Namun, mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi.
Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat, Nuh membuat perahu itu. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan, 1 lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu. Dan Tuhan menutup pintu perahu itu. Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat.
Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, tahulah Nuh bahwa air bah sudah reda. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Nah, adik-adik sekalian, itulah YouTube-nya yang telah kita tonton. Topik minggu ini adalah Tuhan mengasihiku dan ciptaan lainnya. Tuhan mengasihi anak-anak sekolah minggu Resort Raja Wali dan ciptaan lainnya. Nah, itu topiknya. Adik-adik sekalian, ternyata Tuhan memakai air untuk menghabisi semua ciptaannya di bumi. Kemudian timbul pertanyaan, kok bisa begitu? Kok bisa begitu Tuhan memusnahkan segala sesuatu yang ada di bumi? Nah, jawabannya adik-adik, karena semua telah berbuat dosa dan menyeleweng dari kehendak Tuhan. Jadi semua manusia pada zaman Nuh suka berbuat jahat. Mereka suka bertengkar, mereka saling mengejek, ya, mereka saling berkelahi. Berkali-kali mereka diingatkan, tapi mereka tidak mau. Dan dari sekian banyak orang, hanya Nuh dan keluarganya yang dilihat Tuhan adalah baik, menjadi orang-orang baik. Nah, karena itu Allah mengambil cara, Dia memusnahkan bumi tapi menyelamatkan Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang yang berpasang-pasangan yang dimasukkan Nuh atas perintah Tuhan ke dalam perahu. Nah, dalam nats ini adik-adik sekalian, bahwa air bah itu sudah surut. Air bah itu sudah surut dan Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh dan segala makhluk yang di bumi. Dan tanda perjanjian mereka itu adalah busur di langit atau pelangi di langit, ya. Ayat 12 tadi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan. Jadi itu tandanya adik-adik sekalian. Itulah tandanya bahwa kekuatan air yang bisa Tuhan pakai untuk memusnahkan tidak akan terjadi lagi. Ya, jadi kalau di beberapa negara ada tsunami, di Jepang atau di Indonesia, di Aceh,
Itu bukan air bah. Ya, itu belum air bah. Karena apa? Karena air bah adalah memusnahkan seluruh isi bumi. Ya. Nah, kalau ada juga sekarang virus corona, pandemi COVID-19, ini juga bukan air bah. Ya. Ini juga bukan air bah, walaupun sudah banyak yang mati, banyak yang terinfeksi positif corona, tapi bukan air bah yang memusnahkan. Tetapi virus corona COVID-19 ini pandemi, adik-adik sekolah minggu diajarkan untuk semakin taat kepada peraturan. Sekarang harus pakai masker, rajin cuci tangan, tinggal dulu di rumah, ya. Itu ada aturan-aturannya yang bisa membuat kita tidak terinfeksi, adik-adik sekalian. Nah, anak-anak yang terkasih, ya, anak-anak yang terkasih, Tuhan menciptakan air untuk kita, ya, dan kita bertanggung jawab untuk merawatnya. Coba bayangkan, kalau tidak ada air, lebih baik tidak ada makanan asal ada air. Air itu sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Dalam tubuh kita ini yang terkandung adalah lebih banyak air, ya, lebih banyak air yang ada dalam tubuh kita. Karena itu Tuhan bisa membuat air itu menjadi musuh yang memusnahkan, tetapi Tuhan berjanji tidak akan melakukan lagi. Nah, sekarang tugas adik-adik sekalian, anak sekolah minggu adalah merawat air, apalagi zaman sekarang. Jadi jangan buang sampah ke air, ke sungai, ke parit, ya. Kemudian jangan membuang-buang air sembarangan, ya, harus mempergunakan air dengan baik. Jadi jangan buang-buang air dengan sembarangan, walaupun air itu dari dari tanah yang dipompa, tidak dibayar tentunya, tapi jangan asal dipergunakan, dibuang-buang kepada yang tidak berguna. Nah, itu. Jadi adik-adik sekolah minggu harus merawat air, ya. Jadi gunakanlah air seperlunya saja. Ya, gunakanlah air seperlunya saja. Jadi kalau tidak dipakai lagi air, matikan kerannya. Ya, jadi di gereja kita kan ada kamar mandi, ada tempat cuci tangan. Jangan asal dibuang-buang airnya, diputar-putar kerannya. Ya, main-main aqua ada airnya lempar-lempar, jangan. Itu namanya tidak merawat air dengan benar. Ya adik-adik, ya, harus ingat, rawatlah air dengan benar. Dan itu adalah tanggung jawab juga orang tua kami. Ya, jadilah anak-anak kita untuk merawat air dengan benar, ya, merawat air dengan benar. Nah, yang berikut, yang kedua, mau dikatakan kepada kita, manusia diciptakan serupa dengan Allah menuju keselamatan, bukan dalam kebinasaan. Jadi Tuhan memang membinasakan seluruh bumi, tetapi Tuhan memilih satu keluarga Nuh dan istrinya. Anak-anaknya ada 3 dengan istrinya, dan binatang-binatang yang dimasukkan ke dalam perahu. Ya, anak-anak Nuh tahu siapa? Siapa anak-anak Nuh? Ada 3. Si Hem, si Sem, dan si Zabel. Itu anak-anak Nuh, harus diingat itu. Ya. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jadi konteks penghancuran Allah atas bumi pada waktu itu adalah karena kebobrokan umat manusia. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jangan hidup jahat. Hiduplah dengan benar.
Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan suka iseng, jangan suka mengganggu orang lain. Hiduplah dengan damai dengan sesamamu. Supaya apa? Supaya kita nanti masuk surga. Tidak akan ada lagi pembinasaan, tapi akan datang Tuhan Yesus kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan kita mau masuk ke surga, bukan ke neraka. Jadi kita diciptakan adalah untuk diselamatkan. Dan yang ketiga, adik-adik sekalian, dan yang ketiga dikatakan bahwa pelangi adalah tanda perjanjian antara Tuhan dan umat manusia dengan Nuh, ya. Tanda perjanjiannya adalah pelangi. Dan sampai sekarang pelangi tersebut masih tetap ada. Dan ada lagunya itu, pelangi-pelangi alangkah indahnya, kan ada lagunya. Masih tetap ada, ya, perjanjian Allah dengan Nuh dan seluruh bumi ini. Nah, adik-adik sekalian, tapi perjanjian yang baru yang dilakukan Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus yang tersalib di Golgota. Dia adalah perjanjian baru di mana segala dosa, segala pelanggaran umat manusia dipakukan di kayu salib itu. Dan dialah jalan satu-satunya menuju keselamatan, menuju Bapa di surga. Jadi Tuhan kepada Nuh dan seluruh bumi membuat perjanjian pelangi bahwa tidak akan mendatangkan air bah lagi, tapi Tuhan membuat perjanjian yang baru di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang menjadi jalan keselamatan bagi adik-adik, ya, menjadi jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Karena itu tataplah, pandanglah selalu ke salib Yesus dan lakukanlah yang sesuai dengan kehendaknya. Kehendak Yesus apa? Hukum yang pertama dan terutama, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Itulah hukum yang disampaikan kepada kita semua oleh Tuhan Yesus yang tersalib itu. Amin, adik-adik? Amin? Ya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani hidup ini. Khususnya bagi sahabat-sahabat-Mu, anak-anak sekolah minggu yang saat ini berada di rumah masing-masing. Tuhan memakai hidup mereka menjadi berkat. Tuhan menjagai mereka, jauhkan dari segala sakit penyakit. Kami berdoa untuk orang tua kami juga yang membimbing kami, membesarkan kami. Berkati mereka semuanya. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di HKBP Resort Raja Wali ini. Tuhan sertai dan berikan sukacita yang daripada surga. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, berikan mereka kesembuhan. Berkati bangsa dan negara kami, khususnya DKI Jakarta ini, supaya boleh berjalan dengan baik, terlebih saat menghadapi wabah virus corona ini, supaya virus ini secepatnya berakhir dan jagai seluruh masyarakat di DKI Jakarta, di seluruh Indonesia ini, khususnya kami di HKBP Resort Raja Wali ini. Jauhkan dari kami segala sakit penyakit. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati para medis, dokter dan perawat di rumah sakit yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 ini, supaya mereka senantiasa sehat-sehat dan keluarga mereka juga dengan pengharapan kepada Tuhan menunggu di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan?
Tuhan Yesus berjanji kepada kita bahwa Tuhan Yesus tidak akan menurunkan air bah lagi untuk memusnahkan manusia berdosa. Nah, maka dari itu adik-adik harus menjadi anak-anak yang baik. Baik dalam hal apa, Kak? Dalam hal menggunakan anggota tubuh adik-adik. Misalkan tangan untuk kerja buat Tuhan. Mulut untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan kaki adik-adik untuk berjalan cari jiwa. Kakak Ito mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita mau katakan, tanganku kerja buat Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik yang di rumah, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada minggu hari ini dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sedikit sekali kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, dan kiranya adik-adik tetap damai sejahtera di rumah masing-masing.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik yang di rumah masing-masing. Tetap sehat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam kuis. Untuk horor 1, adik-adik menggambarkan tanda perjanjian Allah kepada seluruh makhluk di bumi. Nah, untuk horor 2, sebutkan berapa manusia yang diselamatkan oleh Allah dan siapa sajakah mereka. Dan juga jangan lupa ya adik-adik digambarkan ya. Untuk horor 3, selain manusia, sebutkan makhluk hidup apa yang diselamatkan Tuhan dari air bah. Nah, untuk horor 4, apa aja isi perjanjian Tuhan kepada manusia di bumi ini? Adik-adik jangan lupa kirimkan kuisnya di grup orang tua sekolah minggu HKBP Raja Wali ya. Dadah!